Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau bongkar salah satu buku strategi bisnis yang pengaruhnya besar banget. Competitive Advantage dari Michael Porter. Betul. Ini kayak buku keduanya ya, setelah Competitive Strategy. Iya, kalau yang pertama itu kan fokusnya lebih luas ke level industrinya gitu. Nah yang ini, Competitive Advantage, diajak masuk lebih dalam lagi ke inti perusahaannya. Ke dapurnya perusahaan lah ya. Betul. Misi Porter di buku ini, setidaknya yang saya tangkap ya, itu kayak mau membedah gitu, apa sih sebenarnya yang bikin satu perusahaan bisa unggul terus-menerus? Dan gimana caranya keunggulan itu bisa awet, nggak gampang hilang. Nah, itu dia. Dan sumber kita jelas ya, buku klasiknya Porter ini. Oke, itu kunci utamanya. Harus mulai dari situ. Ini kan kayak semacam cetak biru buat ngeliat semua kegiatan di perusahaan. Mulai dari pesanan masuk, bahan baku diolah, sampai barang jadi, terus dijual, didukung macam-macam lagi. Iya, semua aktivitas dari hulu ke hilir plus aktivitas pendukungnya. Porter bilang disitulah biaya muncul dan nilai buat pembeli tercipta. Oke deh, mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Tujuan kita nih, pengen banget paham kerangka pikirnya Porter ini. Rantai nilai itu apa sih? Gimana cara kerjanya? Terus kenapa katanya perusahaan itu seringnya mesti milih, mau jadi yang paling murah atau yang paling beda, paling unik? Pilihan fundamental itu ya. Iya. Dan nanti ujungnya ke pilihan strategi besarnya. Harapannya sih, setelah obrolan ini, Anda jadi punya kacamata baru gitu, buat ngelihat gimana perusahaan di dunia nyata itu beneran berantem buat menang di pasar. Sip, mari kita mulai. Kita mulai dari rantai nilai ini dulu. Gambaran simpelnya kan sering cuma departemen gitu ya. Ada produksi, pemasaran, SDM. Tapi Porter ngelihatnya lebih detail lagi ya, bukan sekedar fungsi gede gitu. Tepat sekali. Di situ justru bagusnya analisis Porter. Dia nggak berhenti di level katakanlah fungsi pemasaran. Oh gimana tuh? Yang menarik ya, dia itu mecahnya jadi aktivitas-aktivitas spesifik yang beneran dilakuin. Jadi bukan cuma pemasaran, tapi mungkin ada mengelola tim sales, bikin iklan, riset pasar. Oke. Lebih ke kerjaan nyatanya ya? Iya, bukan cuma produksi, tapi ada merakit komponen A, nguji produk B, ngepak barang C. Nah, tiap aktivitas kecil ini kan butuh input ya, orang, bahan teknologi, terus menghasilkan output. Disitulah biaya keluar dan nilai buat pembeli bisa nambah. Jadi super detail ya mecahnya. Betul. Terus, secara umum, Porter ngelompokin aktivitas-aktivitas ini jadi dua kategori besar. Di setiap perusahaan pasti ada dua ini. Pertama, aktivitas utama atau primary activities. Ini yang langsung bersentuhan sama bikin produk, jual, kirim, dan ngelayanin setelahnya. Contohnya apa aja tuh? Kayak logistik masuk, yang nerima bahan baku gitu. Terus operasi, ya proses produksinya. Logistik keluar, ngirim barang jadi. Pemasaran dan penjualan ya biar laku. Sama layanan, itu after sale service. Oke, itu yang utama. Satunya lagi? Yang kedua, aktivitas pendukung atau support activities. Ini tugasnya mendukung aktivitas utama tadi biar lancar. Oh, yang di belakang layar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya kayak infrastruktur perusahaan ini umum banget kayak manajemen umum, keuangan, hukum. Terus manajemen SDM, rekrut, latih karyawan. Pengembangan teknologi, R&D, desain produk, desain proses. Sama pengadaan alias procurement, beli-beli input. Nah, ini menarik nih. Aktivitas pendukung ini kan sering banget dianggap cuma biaya overhead. Sesuatu yang, ya perlu sih, tapi nggak keren gitu. Tapi tadi Anda bilang Porter justru ngeliat ini bisa jadi sumber keunggulan. Persis. Ini kesalahan umum banget. Nganggip aktivitas pendukung itu cuma pusat biaya. Padahal keunggulan kompetitif yang kuat bisa lahir justru dari sini loh. Contohnya gimana? Misalnya nih, perusahaan punya sistem HRIS, Human Resource Information System yang canggih banget. Ini kan aktivitas SDM ya. Nah, sistem ini bisa bantu mereka rekrut talenta terbaik atau mempertahankan karyawan kunci. Ujung-ujungnya bisa dorong inovasi, itu aktivitas teknologi, atau bikin produksi lebih efisien, itu aktivitas operasi. Masuk akal. Atau contoh lain, kemampuan lobi ke pemerintah yang bagus. Itu kan masuknya infrastruktur perusahaan ya. Di industri yang regulasinya ketat, ini bisa jadi keunggulan yang luar biasa. Jadi, jangan pernah anggap remeh overhead ini. Oke. Jadi, rantai nilai ini ibaratnya kayak peta super detail dari mesin internal perusahaan ya. Nah, terus gimana?
peta ini bantu kita nemuin harta karun keunggulan kompetitifnya. Analoginya pas banget itu. Peta ini nunjukin di mana aja potensi buat menang. Menurut Porter, keunggulan kompetitif itu intinya cuma satu. Perusahaan bisa menciptakan nilai buat pembeli yang lebih gede daripada biaya yang dia keluarin buat nyiptain nilai itu. Nilai itu maksudnya apa yang pembeli mau bayar ya? Tepat, apa yang pembeli bersedia bayar. Nah, rantai nilai ini bantu kita nunjuk dengan presisi. Di aktivitas nomor berapa nih kita bisa nekan biaya biar lebih murah dari pesaing? Atau di aktivitas yang mana kita bisa bikin sesuatu yang beda, yang unik, yang bikin pembeli rela bayar lebih mahal? Jadi bisa kelihatan sumber keunggulannya di aktivitas mana gitu ya? Iya. Dan ada satu lagi nih elemen penting yang sering banget kelewat. Namanya keterkaitan atau linkages. Keterkaitan? Maksudnya? Gini, kinerja satu aktivitas itu sering banget ngaruh ke biaya atau ke efektivitas aktivitas lainnya. Mereka itu nyambung. Contohnya? Misalnya perusahaan investasi lebih banyak di desain produk yang gampang dirakit. Ini kan aktivitas pengembangan teknologi ya. Hasilnya, biaya perakitan di bagian operasi bisa turun drastis. Oh, nyambung gitu ya? Atau contoh lain, proses ngecek bahan baku di logistik masuk dibikin lebih ketat. Mungkin nambah biaya sedikit di awal, tapi bisa jadi ngurangin biaya garansi atau perbaikan di bagian layanan nanti. Jadi ada efeknya ke aktivitas lain. Wah, jadi nggak bisa cuma mikirin satu aktivitas saja ya. Harus lihat sambungannya juga nih. Kedengarannya jadi lebih rumit nih. Betul. Dan keterkaitan ini nggak cuma di dalam perusahaan aja loh antar aktivitas internal, tapi juga ada keterkaitan vertikal. Vertikal gimana? Dengan rantai nilainya pemasok kita, dan juga dengan rantai nilainya saluran distribusi kita, distributor, toko, dan sebagainya. Contohnya? Misalnya kita koordinasi jadwal pengiriman sama pemasok utama kita lebih baik, itu bisa ngurangin kebutuhan nyetok bahan baku, jadi biaya gudang kita turun. Mengoptimalkan keterkaitan ini seringnya susah, butuh koordinasi antar departemen, bahkan antar perusahaan. Justru karena susah itu ya? Nah, itu dia. Justru karena susah, kalau kita berhasil melakukannya, itu bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang kuat dan susah banget ditiru sama pesaing. Ini sering jadi harta karun tersembunyi. Oke, menarik banget nih soal keterkaitan. Jadi kita udah punya petanya, rantai nilai, lengkap dengan aktivitas dan keterkaitannya. Sekarang kita ngomongin tujuan perjalanannya nih. Porter bilang intinya cuma ada 2 pulau harta karun utama. Jadi yang paling murah atau jadi yang paling beda? Bisa dijelasin lagi? Benar. Biar bisa untung terus di atas rata-rata dalam jangka panjang, perusahaan mesti punya keunggulan kompetitif yang jelas. Porter nyederhanain jadi 2 tipe dasar. 1, keunggulan biaya, cost advantage. Ini bukan cuma soal jual murah loh ya, tapi punya struktur biaya yang emang dasarnya lebih rendah dari pesaing untuk produk atau jasa yang sebanding nilainya. Tujuannya apa? Tujuannya bisa nawarin nilai yang sama dengan harga lebih murah. Atau harganya sama tapi untungnya kita lebih tebal. 2, diferensiasi, differentiation. Ini soal jadi unik, jadi beda dalam hal-hal yang penting dan dihargai sama pembeli. Keunikan inilah yang bikin pembeli mau bayar harga premium. Jadi pilihannya antara murah atau unik ya? Pada dasarnya begitu. Dan kedua tipe keunggulan ini, kata Porter, munculnya ya dari cara perusahaan ngatur dan ngejalanin aktivitas-aktivitas di rantai nilainya tadi. Yang ujung-ujungnya nentuin seberapa jago dia ngadepin 5 kekuatan kompetitif persaingan, ancaman baru, substitusi, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli. Itu dibahas di buku satunya ya. Sip. Biar lebih kebayang, kita kasih contoh yuk. Untuk kepemimpinan biaya, cost leadership. Contohnya gimana sih? Di sumber disebut produsen TV gitu ya, yang butuh pabrik tabung gambar skala gede, desain produknya hemat, perakitannya otomatis, skala global. Iya, itu contoh klasik. Atau perusahaan jasa keamanan. Itu kan biasanya ngandelin biaya overhead minimal, rekrut tenaga kerja murah, terus pelatihannya super efisien karena orang sering keluar masuk. Jadi ini bukan cuma soal pengalaman atau skala aja kan ya? Tepat. Kepemimpinan biaya yang sejati itu bukan kebetulan. Bukan cuma karena udah lama main di industri itu jadi udah pinter, kurva belajar. Bukan. Itu hasil dari usaha yang disengaja, disiplin, buat ngendalin semua pendorong biaya di seluruh rantai nilai. Wah, semua ya? Iya. Mulai dari desain produknya, cara negosiasi sama pemasok, efisiensi proses produksinya, logistiknya dibikin ramping, sampai model layanannya juga dibikin hemat.
harus jadi budaya di seluruh perusahaan. Oke. Nah, sekarang diferensiasi. Sumber nyontoin Caterpillar di alat berat. Katanya unggulnya bukan cuma produknya badak, tahan banting, tapi juga layanan after sales-nya cepat, spare part-nya gampang dicari di mana-mana, jaringan dealernya kuat banget. Betul, itu diferensiasi yang kompleks ya. Atau merek kosmetik. Itu kan seringnya bangun citra premium lewat iklan, terus jualannya cuma di tempat-tempat eksklusif, kayak department store. Jadi, diferensiasi itu bisa datang dari banyak hal dong ya? Betul sekali, diferensiasi itu nggak melulu soal fitur produknya aja. Bisa dari kualitas bahan bakunya, itu logistik masuk. Bisa dari teknologi proses produksinya, yang unik, itu operasi. Bisa dari sistem pengirimannya yang cepat dan bisa diandalin, itu logistik luar. Bisa dari mana lagi? Bisa dari citra mereknya yang kuat, itu pemasaran. Layanan pelanggannya yang luar biasa, itu layanan. Bahkan bisa dari cara dia rekrut dan latih karyawannya, itu SDM. Wah, banyak banget ya sumbernya. Kuncinya adalah pilih atribut diferensiasi yang beneran penting buat segmen pembeli yang dituju. Terus, bangun keunikan itu secara konsisten di aktivitas-aktivitas yang relevan di rantai nilai, dan ya tentu aja biaya buat bikin beda itu jangan sampai lebih mahal dari harga ekstra yang mau dibayar pelanggan. Harus tetap masuk akal biayanya ya. Harus, kalau enggak ya nggak jadi keunggulan. Oke, jadi kita udah punya petanya, rantai nilai, dan dua tujuan utama. Biaya rendah atau diferensiasi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana perusahaan secara strategis ngejalanin pilihan ini di pasar? Disinilah Porter mengenalin 3 strategi generik. Ya, strategi generik ini intinya adalah gabungan antara tipe keunggulan yang dikejar, biaya atau diferensiasi, sama lingkup pasar yang jadi targetnya. Mau nyasar semua orang atau cuma segmen kecil aja? Kombinasinya gimana tuh? Kombinasi ini ngasilin 3 strategi dasar yang menurut Porter paling masuk akal. 1. Kepemimpinan biaya, cost leadership. Ini ngejar keunggulan biaya buat melayani pasar yang luas, semua orang kalau bisa. 2. Diferensiasi, differentiation. Ini ngejar keunikan buat melayani pasar yang luas juga. Oke, 2 itu buat pasar luas. Yang ketiga, 3. Fokus. Fokus, ini strateginya milih segmen pasar yang sempit aja, ceruk pasar atau niche market, terus melayani segmen itu secara eksklusif. Nah, di dalam segmen sempit itu, dia bisa milih lagi, mau unggul di biaya, jadinya cost fokus, atau mau unggul di keunikan, jadinya differentiation fokus. contoh strategi fokus ini menarik nih. Di sumber disebut La Quinta Inn. Dia fokusnya ke pelancong bisnis kelas menengah. Mereka sengaja nggak punya restoran mahal atau fasilitas konferensi gede karena segmen itu nggak terlalu butuh. Akibatnya, biaya investasi sama operasional per kamarnya jadi lebih rendah. Ini berarti cost fokus ya? Bener sekali. Itu contoh klasik cost fokus. Mereka nggak nyoba jadi hotel paling murah buat semua orang. Tapi mereka berusaha jadi pilihan bernilai terbaik kombinasi harga dan fasilitas yang pas buat segmen spesifik itu, yaitu pelancong bisnis kelas menengah. Kalau contoh differentiation fokus gimana? Bisa jadi misalnya, produsen mobil sport super mewah. Mereka cuma ngelayanin segmen pasar yang kecil banget, yang pengen performa dan gengsi paling tinggi, dan rela bayar mahal banget buat itu. Fokusnya di keunikan untuk segmen sempit. Oke, jadi ada 3 pilihan jelas ya. Murah buat semua, unik buat semua, atau fokus di segmen kecil, bisa murah atau unik di situ. Nah, ini nih pertanyaan penting yang sering banget muncul. Gimana kalau ada perusahaan nyoba ngelakuin dua-duanya sekaligus? Pengen jadi yang paling murah, tapi juga paling unik, terus ngelayanin semua orang. Bisa nggak sih? Nah, ini dia yang disebut Porter sebagai jebakan maut. Terjebak di tengah atau stuck in the middle. Jebakan maut. Serem amat. Menurut Porter, ini posisi strategis yang paling bahaya. Perusahaan yang nyoba jadi segalanya buat semua orang, biasanya malah nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena usaha buat jadi murah itu seringkali bertentangan sama usaha buat jadi unik. Biayanya jadi nggak efisien. Maksudnya gimana tuh bertentangan? Ya, misalnya buat jadi unik, mungkin butuh bahan baku kualitas tinggi, atau R&D yang mahal, atau layanan pelanggan ekstra. Ini semua kan nambah biaya. Jadi susah buat jadi yang termurah juga. Sebaliknya, kalau fokus neken biaya terus, ya susah buat investasi di hal-hal yang bikin unik tadi. Jadi serba salah ya? Betul. Mereka nggak punya keunggulan biaya yang jelas buat ngelawan pemimpin biaya sejati, tapi mereka juga nggak punya keunikan yang cukup kuat buat ngelawan pemain diferensiasi sejati. Posisinya nanggung. Akibatnya apa buat perusahaan kayak gitu?
Kemungkinan besar ya, kinerjanya bakal di bawah rata-rata industri. Mungkin bisa hidup sih, tapi biasanya cuma sementara. Misalnya, kalau industrinya lagi bagus banget, semua kebagian untung. Atau kalau pesaing utamanya juga sama-sama terjebak di tengah. Sama-sama nggak jelas strateginya. Tapi itu kondisinya nggak stabil ya. Sangat nggak stabil, rapuh banget. Sumber kan nyebut contoh Crown Cork and Seal yang mungkin sempat kelihatan unggul di biaya dan diferensiasi. Tapi Porter bilang itu biasanya karena kondisi pasar atau pesaingnya lagi lemah aja waktu itu. Bukan strategi yang bisa diandelin jangka panjang. Cepat atau lambat, persaingan bakal maksa perusahaan buat milih. Harus disiplin milih dan konsisten sama pilihan itu krusial banget. Kedengarannya logis banget sih. Tapi kalau kita lihat di dunia nyata, banyak juga ya perusahaan gede yang kayaknya nggak murni murah banget atau super premium banget. Mereka kayak nyoba nawarin nilai yang oke dengan harga yang wajar. Apa itu otomatis berarti mereka terjebak di tengah? Atau ada penjelasan lain? Pertanyaan bagus itu. Emang ada perdebatan juga soal ini. Beberapa pemikir strategi modern, misalnya yang ngomongin mass customization atau value innovation kayak di Blue Ocean Strategy, mereka mencoba cari cara gimana caranya bisa nawarin diferensiasi sekaligus biaya lebih rendah. Caranya gimana? Biasanya dengan cara mendefinisikan ulang batas-batas pasarnya atau elemen persaingannya diubah. Tapi kerangka dasarnya Porter ini menurut saya tetap kuat. Biasanya ada trade-off alias pilihan sulit yang fundamental antara aktivitas buat neken biaya sama aktivitas buat bikin beda. Jadi nggak bisa dapat dua-duanya dengan gampang. Jarang bisa perusahaan yang kelihatannya berhasil ngelakuin keduanya, seringkali karena mereka bikin inovasi radikal di rantai nilainya. Atau mereka nemu segmen pasar tertentu yang kebetulan memungkinkan kombinasi itu. Tapi buat kebanyakan perusahaan, nyoba ngejar dua-duanya sekaligus tanpa fokus yang jelas, itu resep pasti buat jadi biasa-biasa aja, alias mediocre. Oke, jadi setelah kita bedah rantai nilai, pilihan biaya versus diferensiasi, sama strategi generik ini, apa artinya semua ini buat Anda nih, pendengar kami? Misalnya Anda lagi analisis saham perusahaan, atau mungkin lagi mikirin strategi buat bisnis sendiri. Gimana kerangka Porter ini bisa dipakai? Wah, ini ngasih lensa analisis yang kuat banget dan terstruktur. Anda bisa mulai nanya-nanya gini, gimana sih sebenarnya rantai nilai perusahaan X ini? Aktivitas mana aja yang paling penting buat dia? Strategi utamanya apa nih? Condong ke murah, cost leadership, atau ke unik, diferensiasi? Seberapa jelas sih pilihannya? Target pasarnya luas, apa fokus ke segmen tertentu? Kalau fokus, segmen mana? Ada tanda-tanda nggak dia terjebak di tengah? Misalnya fiturnya niru yang premium, tapi kok harganya banting-bantingan juga. Sumber keunggulannya di mana persisnya di rantai nilai? Cuma di satu aktivitas kunci, atau justru dari keterkaitan antar aktivitas yang efisien? Dia manfaatin nggak hubungan sama pemasok atau distributornya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa bantu nilai ya? Banget. Jawaban dari pertanyaan itu bantu Anda nilai seberapa kuat posisi kompetitif perusahaan itu dan seberapa awat kira-kira keunggulannya. Dan ini nggak cuma penting buat investor loh, buat orang di dalam perusahaan juga penting banget. Kenapa penting buat orang di dalam? Karena strategi itu bukan cuma dokumen bagus di laci direksi kan. Strategi itu hidup, dijalankan lewat cara perusahaan ngatur dan ngelakuin aktivitas-aktivitas spesifiknya tiap hari. Maksudnya, sampai level karyawan gitu perlu paham strategi perusahaan? Idealnya gitu. Setidaknya dalam konteks kerjaan dia sendiri. Kenapa sih proses A mesti dilakuin begini? Kenapa kualitas di tahap B itu penting banget? Kenapa kita nggak mau ngelayanin pelanggan C? Biar tahu alasannya ya. Nah, pemahaman strategi itu ngasih konteks dan alasan dibalik kerjaan sehari-hari. Biar karyawan ngerti gimana kerjaan dia itu nyumbang ke tujuan besar perusahaan, entah itu jadi yang termurah atau jadi yang paling beda, dan gimana kerjaannya nyambung sama bagian lain di rantai nilai. Ini bisa dorong konsistensi dan fokus kerja. Oke. Rasanya kita udah bahas cukup banyak dan dalam ya hari ini. Mulai dari ngebongkar mesin perusahaan lewat rantai nilai, Petanya itu. terus paham dua kutub utama keunggulan kompetitif, yaitu biaya rendah sama diferensiasi, Pilihan dasarnya. sampai ngelihat 3 pilihan strategi dasar, cost leadership, differentiation, dan fokus. Pesan utama dari Porter yang saya tangkap sih, keunggulan yang awet itu datangnya dari pilihan strategi yang jelas, konsisten, dan dijalankan lewat serangkaian aktivitas yang beda dan nyambung dengan baik. Hindari posisi nanggung atau terjebak di tengah. Anda ngerangkumnya pas banget. Dan satu hal lagi yang penting diingat, ini bukan analisis yang cukup dilakuin sekali aja terus selesai. Oh iya? Iya dong.
Kan lanskap persaingan itu gerak terus. Ada teknologi baru, selera konsumen ganti, pesaing bikin gebrakan baru. Jadi, perusahaan itu mesti terus-menerus ngecek lagi rantai nilainya. Analisis lagi apa yang bikin biayanya rendah, atau apa yang bikin dia beda, terus evaluasi lagi strategi generiknya. Masih pas nggak? Masih tajam nggak? Ini proses belajar dan adaptasi yang nggak ada habisnya. Harus terus waspada dan berbenah ya? Betul. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda eksplorasi lebih jauh. Tadi kita sempat singgung soal keterkaitan atau linkages. Iya, hubungan antar aktivitas itu ya. Betul, hubungan antar aktivitas di dalam perusahaan atau hubungan sama pemasok dan pembeli. Porter kan nekenin banget kalau ini sering jadi harta karun tersembunyi. Kenapa? Karena susah dilihat dan butuh koordinasi tingkat tinggi buat ngoptimalinnya. Justru karena susah itu. Nah, justru karena susah, kalau berhasil dioptimalkan, ini bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang kuat banget dan susah ditiru pesaing. Nah, coba deh Anda renungan sejenak. Di industri atau perusahaan yang Anda amati, atau mungkin yang Anda geluti sendiri, ada nggak sih potensi keterkaitan atau peluang koordinasi yang selama ini diabaikan? Mungkin nggak kepikiran gitu ya. Iya, mungkin antara departemen R&D sama pemasaran, atau antara logistik sama layanan pelanggan, atau bahkan antara perusahaan Anda sama pemasok kunci atau distributor utama. Ngoptimalin keterkaitan ini mungkin kelihatannya nggak seksi, bukan hal yang paling jelas terlihat. Tapi dampaknya bisa besar. Betul? Bisa jadi itu kunci buat buka level efisiensi baru, atau malah nemuin cara baru buat jadi beda, diferensiasi, yang belum kepikiran sama pesaing. Mungkin aja, justru disitulah letak peluang strategis Anda berikutnya. Coba dipikirkan,